Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya tapi hatinya dermawan. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdul Harith, seorang bangsawan dari suku Quraisy yang terhormat di Makkah. Sebelum memeluk Islam, ia dikenal dengan nama Abdul Ka'bah. Namun Rasulullah SAW kemudian menggantinya dengan Abdurrahman, yang berarti hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Abdurrahman termasuk 8 orang pertama yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Islam masih menjadi ajaran yang disembunyikan karena tekanan dari kaum Quraisy sangat keras terhadap siapa saja yang mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keputusan Abdurrahman untuk memeluk Islam bukan keputusan ringan. Ia tahu betul bahwa akan kehilangan dukungan keluarganya, kekayaannya, bahkan posisinya di masyarakat Mekah. Namun hatinya telah mantap. Ia melihat kebenaran dalam risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersedia menanggung segala risiko demi keimanan tersebut. Ketika tekanan Quraisy semakin keras, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Abdurrahman pun termasuk di antara mereka. Di Madinah, ia tidak membawa apapun, hartanya habis ditinggal di Mekah. Namun disitulah kisah keajaiban rezeki dimulai. Sesampainya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', salah satu penduduk Ansar yang kaya raya. Sa'ad bahkan menawarkan separuh hartanya dan bahkan 1 dari 2 istrinya kepada Abdurrahman. Namun Abdurrahman menolak dengan halus. Dengan penuh semangat, Abdurrahman hanya berkata, "Tunjukkan aku ke pasar." Itulah kalimat legendaris yang menjadi titik tolak kejayaan ekonominya. Ia mulai berdagang dengan modal kecil, menjual minyak wangi dan keperluan sehari-hari. Dengan kejujuran, kerja keras dan ketekunan, ia terus memperluas usahanya. Tidak lama, ia sudah menjadi salah satu saudagar tersukses di Madinah. Abdurrahman bin Auf memiliki prinsip utama dalam berdagang, yaitu jujur, tidak menipu, dan tidak mengurangi timbangan. Ia menjaga integritas Islam dalam setiap transaksi. Hasilnya, orang-orang pun percaya dengan loyal padanya. Tak hanya berdagang, Abdurrahman juga seorang pejuang sejati. Ia turut serta dalam semua peperangan besar bersama Rasulullah SAW, seperti Perang Badar, Uhud, dan Perang Tabuk. Dalam Perang Uhud, ia bahkan terluka parah dan kehilangan beberapa gigi depannya. Namun, di tengah medan perang, ia tetap dermawan. Dalam Perang Tabuk, ketika kaum muslimin kekurangan dana, Abdurrahman menyumbangkan 200 uqiyah emas, jumlah yang sangat besar saat itu. Dalam satu riwayat, ketika pasukan Islam memerlukan persiapan, ia menyumbangkan 500 ekor kuda dan 500 ekor unta. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf telah menjadi salah satu konglomerat terbesar di Jazirah Arab. Tapi kekayaannya tidak menjadikannya tamak. Ia tetap hidup sederhana dan lebih memilih menyebarkan kekayaan itu untuk kebaikan. Berikut beberapa catatan kekayaannya. Yang pertama, dalam satu waktu ia pernah menjual kafilah dagang berisi 700 ekor unta penuh dengan barang dagangan. Lalu ia mewariskan kepada para istri Nabi Muhammad SAW masing-masing 400 dinar emas, yang jika dikalikan dengan 9 istri berarti totalnya 3.600 dinar emas. Selanjutnya ia membebaskan 100 budak dalam sekali kesempatan.
Saat wafat, warisan yang ditinggalkan begitu besar hingga saat dibagi, setiap istrinya mendapat warisan senilai 80.000 dinar emas. Lalu, berapa kekayaannya jika dikonversi ke rupiah hari ini? 1 dinar emas sama dengan lebih kurang 4,25 gram emas. Harga emas hari ini sekitar 1.200.000 per gram. Jadi 1 dinar sama dengan 4,25 kali 1.200.000 rupiah. Hasilnya sama dengan 5.100.000 rupiah. Jika Abdurrahman mewariskan lebih dari 100.000 dinar, maka 100.000 kali 5.100.000 rupiah hasilnya 510 miliar rupiah. Artinya setengah triliun rupiah, dan itu hanya dari satu aspek kekayaannya. Bahkan beberapa sejarawan memperkirakan jumlah total kekayaannya bisa mencapai lebih dari 1 juta dinar. Artinya setara dengan 5 triliun rupiah pada hari ini. Tapi yang lebih penting dari jumlahnya adalah cara beliau membelanjakannya. Ia menyumbangkan hartanya untuk para fakir, untuk jihad, membebaskan budak, membantu para janda, dan menyantuni keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat, saat ia wafat, Umar bin Khattab menangis dan berkata, "Hari ini umat Islam telah kehilangan satu dari tiang penyangga umat ini." Abdurrahman bin Auf adalah simbol dari kekayaan yang berkah dan penuh manfaat. Ia tak hanya kaya harta, tapi juga kaya jiwa. Ia hidup bukan untuk menumpuk emas dan unta, tapi untuk membangun umat dan menguatkan Islam. Semoga kita bisa meneladani beliau, bukan hanya dalam semangat berdagang, tapi juga dalam kejujuran, kerja keras, dan kedermawanan. Meskipun Abdurrahman bin Auf hidup dalam kekayaan yang luar biasa, hatinya tidak pernah terikat oleh dunia. Ia justru sering merasa khawatir jika hartanya akan menghalangi dirinya dari surga. Dalam sebuah riwayat, Abdurrahman pernah menangis saat disajikan makanan yang lezat. Ia berkata, "Mus'ab bin Umair gugur sebagai syuhada dan tidak ada kain yang cukup untuk menutup tubuhnya. Sekarang aku khawatir bahwa kenikmatan dunia ini telah diberikan kepada kita terlalu cepat." Tangisannya bukan karena rasa syukur berlebihan, tetapi karena rasa takut kepada Allah. Takut jika dunia telah menjauhkan dirinya dari akhirat. Ia tahu bahwa menjadi kaya adalah amanah, bukan kemuliaan. Ia tahu bahwa semakin banyak harta, semakin besar pertanggungjawaban di akhirat. Maka ia berlomba-lomba dalam memberi sebelum diminta, membantu sebelum dimohon. Di masa akhir hidupnya, ketika sakit menjelang wafat, ia meminta agar sebagian besar hartanya disalurkan untuk perjuangan Islam. Bahkan setelah kematiannya, hartanya tetap memberi manfaat bagi kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf tidak meninggalkan monumen mewah atau istana megah, tapi warisannya tetap hidup di masjid yang dibangun dari hartanya, di anak-anak yatim yang ia pelihara, di pasukan yang ia biayai, dan di umat Islam yang ia bantu tanpa pamrih. Ia adalah bukti nyata bahwa seorang muslim bisa kaya raya tanpa kehilangan iman dan akhirat. Kekayaannya bukan untuk membesarkan dirinya, tapi untuk meninggikan agama Allah. Semoga kita bisa menjadi seperti Abdurrahman bin Auf, meski tidak sekaya beliau, tapi tetap dermawan, rendah hati, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.